Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Ibu. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Indah yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau cek kesuburan. Tes kesuburan ya Ibu ya. Kalau boleh tahu namanya Ibu siapa? Ibu Ami, Ibu Ami, usianya Ibu? 24 tahun. Kalau boleh tahu akan menikah ya Bu ya? Iya, Menikahnya kapan Ibu? bulan depan. Bulan depan. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mengetahui tentang tes kesuburan itu apa? Belum. Baik Ibu, kalau begitu sebelum melakukan tes kesuburan saya akan memberikan beberapa penjelasan tentang tes kesuburan ya Ibu ya. Sebentar ya Ibu, saya izin untuk mencari materinya. Iya. Sudah kelihatan ya Ibu? Iya. Baik Ibu, yang pertama tes kesuburan itu adalah yang dimaksud itu adalah tes pemeriksaan tambahan fertilitas, yaitu ini tuh bisa dilakukan oleh pasangan yang akan menikah, yaitu adalah termasuk dalam screening pranikah. Kemudian dari screening ini itu ada berbagai macam jenis. Yang pertama itu pemeriksaan semen atau sperma, kemudian pemeriksaan suhu basal, pemeriksaan lendir serviks, kemudian tes VAN, dan uji pasca senggama. Kemudian ini yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan semen ya Bu ya. Pemeriksaan semen atau pemeriksaan sperma itu adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Nah, caranya itu adalah menggunakan sperma dari laki-laki tersebut, kita masukkan ke dalam lab untuk diujikan kecepatan spermanya, kemudian bentuk, ukurannya itu apakah sudah normal atau belum. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pemeriksaan suhu basal. Pemeriksaan suhu basal tubuh itu biasanya dilakukan pada saat ibu bangun tidur atau sebelum beraktivitas. Fungsinya ini adalah untuk memeriksa kondisi suhu tubuh ibu pada pagi hari atau sebelum beraktivitas, dan untuk menunjukkan apakah ibu sedang berovulasi atau tidak, atau sedang dalam proses pembuahan atau tidak. Kemudian suhu normal yaitu adalah sekitar 35,5 sampai 36 derajat, tergantung pada kondisinya. Jadi pemeriksaan suhu basal ini tidak bisa dilakukan hanya sekali, ya, ibu harus melakukan secara rutin. Jadi nanti ibu jika ingin melakukan pemeriksaan ini akan diberikan grafik ya Bu ya oleh dokter. Nah, grafik ini harus ibu isi setiap hari. Setelah ibu tes, ibu tulis, kemudian ibu buat grafiknya. Nanti setelah ibu memantau suhu basal ibu bisa mengetahui kapan kira-kira ibu dalam proses pembuahan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pemeriksaan lendir serviks. Lendir serviks itu adalah cairan yang diproduksi oleh kelenjar di leher rahim. Kemudian produksi lendir serviks itu akan semakin banyak pada masa subur. Nah, proses itu terjadi karena meningkatnya hormon dalam tubuh, yaitu hormon estrogen. Kemudian apa sih yang membedakan lendir serviks masa subur dan lendir lainnya? Yaitu yang pertama, jumlahnya, teksturnya, dan kualitas lendir itu sendiri. Pada saat tubuh normal atau tidak masa pembuahan, lendir serviks itu akan terasa kering dan lengket. Kemudian pada saat lendir berwarna krem atau bertekstur seperti krim, itu kemungkinan ibu akan menjelang masa ovulasi atau pembuahan. Jadi contohnya itu adalah misalkan ibu lagi mau menstruasi atau lagi mau haid, itu biasanya ibu kan akan mengalami keputihan ya Bu ya. Nah, itu keputihan akan lebih kental. Nah, itu tandanya ibu sedang proses ovulasi atau pembuahan. Kemudian pada saat lendir serviks itu terasa basah, elastis, kemudian warnanya seperti putih telur, bening gitu ya Bu ya, itu artinya ibu sedang masa ovulasi atau pembuahan.
Nah, cara untuk memeriksanya itu adalah ibu bisa di kamar mandi dengan posisi jongkok. Itu ibu memasukkan jari ibu ke dalam vagina ibu. Kemudian nanti ibu bisa melihat lendir di tangan ibu tuh bagaimana. Nanti ibu bisa rasakan dia apakah elastis, lengket, terus warnanya bagaimana gitu. Nanti ibu bisa sesuaikan dengan yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tes Venn. Tes Venn itu biasanya dilakukan setelah ibu melakukan hubungan suami istri. Yaitu tes ini itu dengan mengambil lendir serviks ibu, kemudian nanti dikeringkan, ditaruh di dalam objek kaca gitu, dimasukkan ke dalam lab, kemudian untuk melihat kadar NaCl dalam lendir serviks ibu itu bagaimana. Biasanya kalau kadar NaCl tinggi itu berarti ibu sedang masa ovulasi atau pembuahan. Kemudian yang terakhir itu adalah uji pasca senggama atau pasca berhubungan suami istri. Yaitu ibu nanti setelah berhubungan suami istri itu nanti lendirnya itu akan dilihat yaitu kadar spermanya itu bagaimana, habis itu lendir serviksnya itu bagaimana. Kemudian nanti akan dicek apakah ibu lagi dalam masa subur atau enggak gitu ya bu ya, itu dicek juga di lab. Begitu ibu, dari kelima pemeriksaan ini apa ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Tidak ada ya bu ya, berarti sejauh ini sudah paham ya bu? Iya, Nanti ibu setelah ini bisa langsung ke dokter untuk melakukan pemeriksaan. Kalau tidak ada yang ingin tanyakan, saya ingin evaluasi ya bu ya. Kenapa pemeriksaan kesuburan ini perlu dilakukan oleh pasangan yang ingin menikah? Ya, karena itu penting untuk perencanaan kehamilan sesudah menikah. Ya, betul sekali ibu. Itu penting ya bu ya, jika ingin menikah ibu harus melakukan pemeriksaan tersebut untuk melihat kondisi reproduksi ibu dan suami nanti gitu ya bu ya. Baik ibu, jika tidak ada yang ingin tanyakan saya akhiri ya bu ya. Nanti ibu bisa langsung pergi ke ruangan sebelah untuk ketemu dokter. Ya. Baik ibu, terima kasih waktunya ibu. Ya, Sampai sama-sama. ketemu lagi ya bu ya. Iya.